ibadah umrah. Jadi tiba-tiba hanya kepada kakak yang tertua itu aja, karena beliau ingin di Padang. Tapi karena kita sudah berjanji dengan travel untuk berangkat ke umrah, baalai tentu yo dikecean kakakku. Yo pailah beko kalau lah pulang kau dan di Padang selesai. Iyalah kata. Jadi kiranya beliau itu berangkat ke Jakarta lagi, kita berangkat umrah. Sealun sampai lah baru umrah pertama, terdengarlah berita bahwa beliau meninggal. Jadi memang sangat-sangat terpukul rasanya ketika itu, karena beliau itu sangat kita sayangi, karena beliau itulah lagi ganti dari orang tua. Laki-laki. Laki-laki dulu, baru kami tiga pedusi di bawah. Jadi karena kesedihan itu, umrah kedua dan umrah ketiga landak khusyuk takana dia. Tapi untunglah kawan-kawan sesama umrah tu turut mendoakan dengan solat gaib. Itulah yang senang hati. Kemudian setelah pulang, baru saja pulang, karena ada pula di Jakarta diadakan 7 hari beliau, orang-orang takziah banyak, maka baru saja pulang berangkat ke Jakarta untuk mendoakan beliau lagi. Kemudian padahal beliau meninggal di Jakarta dan dimakamkan di Padang. Itu ya. Jadi tidak ada yang akan menyelenggarakan. Untunglah selamat saja. Ada si Mimi yang ketek, yang dari Solok Selatan datang. Dialah yang menyelenggarakan semua bersama famili dan orang kampung. Selamatlah dia. Kemudian berangkat ke Jakarta, tiba di Jakarta dapat sakit batuk. Lama di Jakarta lo batuk. Seminggu sesudah acara takziah datanglah batuk, sehingga tidak bisa pula berangkat, karena orang di Jakarta itu sangat takut dengan batuk, karena itu dianggap corona. Jadi tidak boleh pula oleh anak di Pakcik lah di sini sampai agak sembuh. Lah sembuh batuk baru pulang. Ada sekitar 10 hari ditahan di situ. Baru pulang, baru sehari sampai di sini dapat lagi berita, dapat lagi datang lagi si Mimi itu ke Padang, melahirkan pula dia. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang pergi, ada yang datang. Jadi datanglah bayi laki-laki. Alhamdulillah. Ganti. Nah, kabaran Mimi itu Bu? Yang ketiga. Jadi tidak tahu-tahu dia malam itu datang sampai di rumah, dia baik-baik saja, seperti tidak ada apa-apanya dia. Dia yang menyetir mobil dari 5 jam tuh, dari kampung Sangir. 5 jam dia bawa mobil. Tapi dia tidak merasa sakit apa-apa, mungkin tidak diperlihatkan ke kita. Jadi cerita-cerita malam itu lah jam 10 jam sabale, lalu lain pagi kita biasanya pagi itu pergi ke masjid. Pailah ke masjid. Pulang dari masjid, dia teleponnya, Bu, iya lo cucu ibu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Bapak tidak bagi tahu ibu malam. Awak sama mota mah. Tidak tahu sapu betul ibu seanu lo. Ibu sedang lalu. Pahisinnya bawa loto tu. Suaminya tidak bisa bawa mobil. Jadi suaminya cuma mengiring aja di belakang, di sebelahnya. Ini yang bawa mobil dan melahirkan. Di mana melahirkan kok? Di Bidan Cici. Cici mana-mana. Jadi lain dah kek. Lurus kan. Tiket lot sikit. Jadi syukurlah selamat ya. Sudah itu ditimpa lagi dengan ini baru sehari, karena BPJS ini sehari cuma sebulan sehari, besoknya tabrakan pula anaknya. Anaknya yang di atas itu, yang umur 4 tahun anak si Mimi ini, dia lari-lari mengejar abinya sholat di masjid, pulang sholat asar, orang assalamualaikum, dia sudah keluar dari masjid, pulangnya. Ketika dia pulang, ditabrak oleh Honda. Kanunya ni retak, ininya berkelukuran di aspal, kemudian kakinya itu
patah, yang di dekat mata kaki berlubang. Undi Allahu Akbar. Yo anu lo, undi bertimpa-timpa penyakit. Mungkin ada kesalahan kita lalai mana. Ya anak ni memang dia suka sekali liar begitu. Yo, manjat. Ya. Sampai tahu. Ande baalaka. Dikejar lah. Ketika mendengar anaknya sakit itu, dia melompat ditinggalkannya anaknya, dia yang bawa sentir mobil itu bawa ke rumah sakit. Anak yang bayi. Yo anaknya tinggal anak bayinya. Nyonya bawa lah anak ke rumah sakit. Lagi anu kecewa, lagi dirabui dia. Biarlah ibu membawa, biarlah anu sila tanang sila anu di rumah. Ndak, ibu tanang sila di rumah calik si anak. Pailahnya ke rumah sakit tentara. Anak lah bawa ke rumah bayi lah di rumah. Iyalah, pulang baru sehari pulang. Kan BPJS sehari boleh masuk rumah sakit. Lahirnya memang normal. Itu boleh sehari pulang. Ya. Jadi ketika dia takajub itu, dia bawa ke rumah sakit. Diteleponnya si Zati, temannya kakaknya. Ya untung si Zati ini baru pai ada seminar di Jati. Jadi keceknya ada Asia ke Belangga. Keluarnya dari seminar tuh sudah asar lah, memang lampian-lampian keluar aja anunya. Sampai ke rumah sakit, diurusnya lah itu. Untung ada dia. Jadi di Pasamuan lah, untung banyak kawan-kawannya yang hadir. Ada ahli otak, ada yang ahli kulit, ada ahli tulang, ada ahli kawan-kawannya sesama dokter, ya sesama seminar. Untung lo berkumpul mereka. Nah, saling diperebutkannya lah berapa obat itu dimasukkan ke dalam scan tuh. Rupanya ini retak sedikit, kemudian di sini yang berdarah tuh diobat supaya enggak. Untuk yang menabrak ni anak apa pula? SMA kelas 2. Tidak pakai SIM. Iya, motor. Tidak joto Honda. Jadi ditabrak tuh dia lah anunya. Bu awak maaf bu, tadi tak hilang pangana. Lah kadian di apakan. Memang sangat-sangat kamalah kadi balehan. Kalau atipan rasanya ingin membalehan. Tapi baalai anakku ketik baru cuma badan mesti gadang. SMA kelas 2, laki berdua. Tu Honda aku nyuci lo baru alun lo lunas lah. Diminta SIM. Ndak lo ada SIM lo. Kelas 2 SMA belum ada SIM. Yang ada baru KTP. KTP ko ndak lo KTP baru lo baru. De baala. Nyo lain ndak lo lari do. Ndak sengaja do bu. Ndak do ke ni awak untuk menabrak. Itu ya. Tapi yang you ndak hati-hati sakit Coba aku lain bertanggung jawab, Bu. Lain bertanggung jawab. Cuma indak lo nyo bertanggung jawab jopiti do. Anakku anak orang miskin lo. Bapaknya Karaju cuma menjual bakso bakar ni dengan Honda dengan apa? Baala kama minta biayanya. Jelah mungkin lah punya dari Allah barangkali kadar Allah yang cuba ini loh ya Allah. Itulah makanya jadi bertimpa-timpa jadi kalut dan pikiran dia ya Allah apalah kesalahan. Kenapa begini benar ya Allah. Tu sudah meninggal kakak, ilah dulu lagi anak, ya alhamdulillah. Tapi bertabrakan lo dan kakak. Kemudian ada lagi yang meninggal di kampung, tapi minantu. Minantuku biasanya memang kaki tangan lo di kampung untuk mengurus mobil siapa saja yang mau ke Padang, mau kemana. Itu dia yang bawa mobil, lah meninggal lo itu. Iyalah sudah lo nasib indah. Itulah makanya banyak diam di rumah, mikir-mikir kenapa terjadi. Sudah sehat anak Mimi itu Bu? Sudah sehat anak kedua sakit lah. Iyalah, tapi nya masih koma. Udah berarti pada lama kok. Yo lah berapa? Lah 5 hari dah. Koma Bu? Oh berarti tidak sadar dari pertama sampai kini. Di mana kini Bu? Lagi di kampung. Di Masaki tentara di Solo. Di Solo.
Si Zati dicolok Ina. Ya. Oh, tempat si Zati. Ya mungkin lah kadar Allah. Hanya menantu tapi anaknya lah kadang-kadang. Lah bisa tegak seorang. Jadi itulah yang biasa membawa-bawa orang gaib-gaib baik ziarah kemana-mana ada lah dua tu lai. Balai. Itulah apanya. Jadi ada saja apa ujian membuat kita apa. Jadi itulah makanya Sinas terpaksa diundur anunya permintaannya. Mudah-mudahan kinilah baru dapat kita Alhamdulillah. Lanjut kita basuh ko lah kadang nanti Bu. Iya. Kadang nanti Bu rasanya basuh balik ada kawan-kawan adik-adik. Nak ada menurut ibu. Tidak memang tidak apa-apa. Dari Makkah tu tidak lu ada tabawa sebagai ada. Sebab wadanya lah kalut. Tidak ada tabawa sebagai ada. Lai ada ayanu. Ayu Zam-Zam 5 liter. Tu jamaah masjid Baitul Hadi, jamaah masjid Nurul Iman. Lanya para bui anak ye tu. Sebab ayat itu memang tidak ada di mana-mana. Iya. Jadilah abang bagilah sekitar orang hanya ada kali ketek-ketek dia foto. Ada kali ketek itu seorang habis lah. Itu ayat Zam-Zam tak dapat di situ padahal rencananya dia kawan-kawan dia. Kira nak dapat dan nak rasa kiwat nak. Yalah. Jadi ibu bawa ikut sajanya. Bisa dikunyah-kunyah. Amin. Amin. Tapi yang penting pertemuanku sangat-sangat menyenangkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi keridhaan Allah dan awak sadunya sama-sama dirahmati Allah dengan pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang perbincangkan kali ini adalah tentang waktu kini ko adalah dakik jo Isra Mi'raj. Ini bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Tadi kami solat sajadah, sunat sajadah. Jadi ibu-ibu di jamaah Nurul Iman itu ibu suruh menghafal ayat sajadah sehingga kalau tidak berjamaah pun dia bisa sujud sajadah sendirian. Jadi mereka baru menghafal sampai ayat 15 satu kali rukuk sujud saja. Kemudian sudah tu tidak hafal lagi ayatnya. Tapi jadilah berangsur-angsur mereka sudah bisa menghafal. Itu makanya kini basuh lo deh ibu awak. Sadonya tetap membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Pengalaman ibu dulu ketika setiap tahun diadakan penerimaan mahasiswa baru. Ibu diminta untuk menguji anak-anak yang akan masuk baca Al-Quran. Memang banyak sekali, kira-kira 50% dari yang masuk itu tidak pandai baca Al-Quran. Tapi bagaimana tidak diluluskan? Karena dia ada surat kecil dari teman-teman. Bu, aku kemanakan Bu, tolong cek Bu, nomor sekian beko Bu. Iya. Itu bahala ndak kan diluluskan. Tapi inyo tu memang tidak bisa baca Al-Quran. Ketika dites, coba baca kok. Ya baca, disuruh membaca misalnya Yasin, coba baca Yasin. Ketika dia baca Yasin, dia baca Yasin. Subhanallah. Lah belajar Al-Quran wak dulu. Lah ibu, di mana baca dia belajar? Di TPA Bu, Iqra. Oh Iqra. Jadah tu balai. Tidak ada belajar aja lah dulu. Selama di SMA atau di apa? Tidak ada belajar. Lah ibu. Tapi awak tidak begitulah menarik. Itu baru. Menarik. Tidak menarik pelajaran itu Bu. Jadi bang aku masuk IAIN bah, aku pilih IAIN kok. Tidak terima tempat lain. Tidak terima tempat lain. Tapi tidak ada. Jadi itulah makanya ada 50% dari yang masuk ke IAIN ini tidak pandai baca Al-Quran. Dan kendala berikutnya. Tapi sekarang masih ada Bu. Sekarang banyak. Banyak. Bertarimo saja indah. Baca Al-Quran ditarimo aja. Jadi beko belajar ayo. Begituan. Kalau masuk di IAIN harus pandai baca Al-Quran. Dia hendak colang kok cik lain. Baca kok.
Alif lam ro, hanya ala ro. Itu sangat jauh balasan. Tidak ada mendengar orang MTQ juga. Apa tuh MTQ, Bu? MTQ tidak lo tahu nggak? MTQ ini musabaqah tilawatil Quran. Jadi kan ada orang baca-baca tuh. Anak tanya kita lewat. Ya, kalau orang di masjid jadi imam, tak dengar. Ibu, tapi awak jarang pergi ke masjid. Allah. Jadi awak masuk YYN ko berubah lah. Kalau memang dulu sebetul aja. Yo Bu, awak rajin lah Bu. Yo lah kalau teragak masuk YYN ko. Lah Ibu. Itu kebanyakan anak-anak yang masuk YYN di tahun-tahun dulu sampai tahun 8 balik. Sampai tahun 8 balik Ibu masih terus tiap tahun diajak mengetes anak-anak yang akan masuk menjadi mahasiswa. Jadi kini awak orang perpustakaan, awak kaitkan lagi orang perpustakaannya dah. Orang perpustakaan kok memang orang gudang ilmu. Tapi kini orang gudang ilmu kok tidak hanya menyediakan buku-buku itu saja, tapi harus juga mendidik. Harus juga mendidik orang untuk bisa mendidik orang yang akan membaca. Pada umumnya kita adalah orang-orang ilmiah. Syukur alhamdulillah kita orang ilmiah. Jadi kita harus membenarkan menekankan ayat pertama yang turun yang diwahyukan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu harus awak pegang, awak orang pustakawan. Jadi kalau awak orang pustakawan kok ditanya orang, kalau dulu pustakawan kok kan diambil dari orang-orang yang bermasalah, terutama di sekolah-sekolah. Jadi hanya ada bermasalah, tidak bisa bekerja sama atau pemalas, orang pemalas, orang yang tidak pandai bekerja, itu dipindahkan ke perpustakaan. Ibu termasuk orang pertama yang baru saja BSK diletakkan di perpustakaan. Jadi dicari kawan-kawanku. Subhanallah, bitulo kan anunya. jadi payah Milo bahas supaya memang fungsi, tugas pokok dan fungsi, tupoksi namanya. Perpustakaan kau bisa benar-benar mencerdaskan orang, awak orang pustakawan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu memang harus pegang dan harus mengajarkan, menularkan kepada orang. Lalu caranya adalah dengan you menyusun buku yang terbaik sebab bisa cepat terambil, cepat dilihat itu, cepat ditemukan itu memang dengan nomor kelas atau capek kan. Nomor kelas tu kadang-kadang awak dan kawan-kawan aku kan kadang ni malelo nyusun. Sudah orang membaca buku yang letak di situ tu awak asal letak di situ. Atau kadang-kadang memang mahasiswa yang meminjam tu asalnya ambil saya tu nyala tak lihat, lihat hanya tak lihat, lihat tak lihat indah lo tentu susunannya. Itu yang membuat kita orang pustakawan bekerja keras. Tapi yang penting kita anukan adalah bahwa bisa memberikan pendidikan ilmu pengetahuan kepada orang untuk bisa disebarkan kepada mereka. Yang pertama, ada 2 ilmu yang harus mereka apakan. Yang awak dulu membuat 2 ilmu yang harus kita. Pertama, ilmu yang harus kita tuntut secara fardu ain. Fardu ain untuk kita. Kita pribadi. Yang kedua, ilmu yang fardu kifayah. Jadi kita harus membaca terus-menerus, mencari ilmu terus-menerus kedua ilmu ini. Yang fardu kifayah ini kan misalnya ilmu kedokteran, ilmu meletakkan buku, ilmu perpustakaan ini memang fardu kifayah lah, bisa orang seorang, tapi awak harus juga tahu sedikit. Tapi yang fardu ain ini ilmu yang wajib kita tuntut. Untuk fardu ain ini memang peribadatan yang berkenaan dengan 3 macam tipe. Yang pertama dengan yang berkaitan dengan ibadah.
Salat, puasa, zakat, haji itu yo perlu pelajari. Pelajari. Membaca Al-Quran ini penting. Sermon tadi itulah alhamdulillah lada usaha kita membaca terus meneruskan. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu pemenuhan tugas pokok kita untuk mencari ilmu pengetahuan yang wajib. Yang kedua dari ilmu tadi itu yang fardu ain ini, satu tentang ibadah, kedua tentang keimananku berkaitan dengan mutu ibadah kita. Nah, yang ketiga adalah untuk akhlak, untuk penampilan kita dengan gerak-gerik kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membersihkan hati, mendapatkan kalbun salim. Kalbun salim ko dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kedua ilmu ini harus kita kuatkan. Nah itu tunyayano. Ba'ab itu segalanya itu akan mengimbas kenyataan-kenyataan dari kedua ilmu ini. Kalau kita miliki, rasanya awak akan sangat tenang hidup, nyaman, rasanya tercapai segala apa yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dengan tenang dan rasanya tidak ada saja masalah di dalam hidup kita. Nah, itu yang kedua ilmu. Berkenaan dengan ilmu perpustakaan ini, tadi kan ada fardu kifayah. Itu memang harus lo awak miliki. Kalau kawan lain lah bisa membuat klasifikasi, yang awak harus bisa menyusunnya. Nah, kemudian setiap orang kita harus melakukan pekerjaan ini dengan ikhlas, dengan akhlak yang baik. Itu baatulai parangai orang seromantu ya enggak buat terima itu. Nah, jadi untuk gabungan dari semua ilmu itu membuat kita menjadi tenang hidup kita, dan kita mendapatkan segala sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita idam-idamkan dengan penuh rahmat Allah. Nah, jadi sampailah kadang-kadang kita bisa Isra Mi'raj, bisa Mi'raj dengan kedua ilmu itu. Ilmu itu kece Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kan itu dalam surat Al-Isra ya, ayat 1. Nah, itu bisa awak nikmati dengan ayat itu. Caranya kalau kita sudah ada ilmu tadi, ilmu yang fardu ain kita tuntut tadi, itu kita bisa menikmati hidup ini dengan ayat Isra tadi. Terutama kalau kita sedang melakukan ibadah solat, hati-hati kita, hati-hatinya ketika kita akan mi'raj itu, kita benar-benarlah menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Kita benar-benar pai menemui Allah. Jadi ada orang kalau ibu lihat di masjid, nyampai pokok sembayangku nyap ambil sesajadah yang sagadang ku saya. Untuk kepala saja. Untuk kepala saja. Jadi mi'rajnya itu tidak terasa. Tidak terasa mi'rajnya. Karena kakinya tetap saja di luar dari sajadah yang dia bawa. Yang ada yang bisa dimi'rajkannya hanya kepalanya saja. Tapi kalau mi'raj Allah dengan Nabi, dengan pengalaman Nabi, maka kita hendaknya sajadah itu sampai ke kaki. Kita muliakan kaki kita. Kita lihat surat Yasin ayat 65 itu kan, bahwa mulut kamu nanti akan terkunci, wa tashhadu arjuluhum ala itu. Kamu tidak akan berbicara dengan apa-apa,
Tapi nanti sholat kamu akan kami periksa dengan jalan saksi-saksi. Siapa saksi? Kaki, tangan, Ya. mata, telinga, dan segala macam tubuh kita ini. Jadi kita muliakan kaki ini yang akan menjadi saksi semua. Baru terasa kita akan mi'raj pula seperti Nabi. Baru kita melangkahkan kaki kanan, meletakkan kaki kanan di atas sajadah. Itu rasanya sajadah ini seperti kita kendaraan untuk mi'raj. Dan hati-hati ketika kita mi'raj itu, ketika kita sholat itu, kita berdialog dengan Allah. Allah kan sangat dekat dengan kita. Fa inni qarib. Ya. Kalau kita akan menghadap Allah tu, yang pertama berwuduk yang benar. Kemudian setelah kita merasa suci, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kita meletakkan kaki di sajadah itu, rasanya kita benar-benar akan terbang kepada Allah. Kita lihat dialog kita dengan Allah. Kita mengucapkan inni wajjahtu. Ya Allah, aku hadapkan mukaku pada Engkau. Tapi kadang-kadang penganawak de tadi nasi alun matian apinya deh. De tadi kuncinya tadi malah tak. Jangan seperti itu. Hati-hati mengucapkan. Disadari kita sedang berbicara dengan Allah. Hati-hati kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu dijawab oleh Allah dengan Rahman dan Rahimnya. Apa jawabnya? Bismillahirrahmanirrahim dijawab oleh Allah. Ndenya sabuitnya nama ambo dek hamba aku ini. Nyumbangkan ke malaikat. Malaikat kan kita ada 10 nih. Kiri kanan. Malaikat rakib, atid di depan, di belakang, di atas. Ada 10 malaikat nyumbangkan di Allah. Nya sabuitnya ambo. Kece Allah laka malaikat. Yaitu hambaku. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ini hambaku menyebut nama aku. Kemudian yang kedua, ketika bicara alhamdulillahirabbil alamin, menjawab juga Allah. Jadi Allah itu tidak sombong. Awak nak ketek tu, awak nan kira-kira tidak pernah memberikan sedikit apapun kepada Allah, menjawab juga kecewa. Padahal dia yang menciptakan kita kan. Jawabnya alhamdulillahirabbil alamin. Nya pujinya boh. Dek malaikat, calik itu malaikat. Kan hebat itu kata Allah, nya pujinya boh. Ketika kita bicarakan Ar-Rahmanir-Rahim, jawab juru dek Allah. Sampai itu nanti amin. Jadi aku nyo sanjung boh dek. Nyo sanjungnya boh dek hamba aku. Tapi kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beko wak masak nasi, hilang tak jadinya jawab deh Allah. Allah sangat benci dengan kalau kita mengecek junyo tapi penganawak lain, itu Allah akan sangat tidak suka. Tapi kalau awak hati-hati mengecek Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu akan dijawab oleh Allah. Lihatlah nama ambonya sabut-sabutnya, seriusnya menyambut. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Dia pujinya bolehlah malaikat, janganlah malaikat. Ampunya pujinya ada hamba itu. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Aku disanjung oleh Malik Yaumiddin. Dia juga merasa lebih hebat, lebih mengakui, meninggikan aku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nya minta tolong dia ambo. Kemudian nya kecen nya jawabnya lah iya kana ihdinas siratal mustaqim sampai ini itu dijawabnya dengan aku akan berikan apa yang kau minta. Jadi awak dapat petunjuk apa yang petunjuk yang kita minta sesuai dengan permintaan kita, kerana Allah selalu memberikan sesuatu yang apa yang ada dalam hati kita. Kalau ya Allah ihdinas siratal mustaqim tapi penganawak nasi tadi lapo tu lalangui tu ndak jadi wak dapat petunjuk tu dah. Dia hati-hati. Ketika mi'raj yang terakhir pada kedua, duduk tasyahud pertama dan kedua, tasyahud awal dan tasyahud akhir kan kita ada lagi dialog Nabi Muhammad dengan
dengan Allah itu diucapkannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu juga harus kita konsentrasi. Kenapa? Karena itu juga dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Jadi kalau ingatkan at-tahiyyatu, segala macam penghormatan, mubarakatuh, dan segala keberkatan, mubarakatuh, salawat, thayyibatu lillah, segala yang baik-baik hanyalah untuk Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi, awas doakan nabi. Sebenarnya Allah yang menyatakan itu. Kemudian kita juga meminta wassalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Hati-hati jangan sampai konsentrasi hilang. Acuk tu syaitan marid namanya. Yang sukunya selewengkan juga penganawak. Jadi hati-hati kalau di sini tu yang dua tu Fatihah ya. Kemudian pada yaitu tasawuf awal dan tasawuf akhir tu. Jangan lupa because kalau sekiranya menyeleweng sedikit itu tidak ada, solat kita agak kurang diterima gitu. Kecuali kalau kita berjamaah. Kalau kita berjamaah kita kan memang konsentrasi kita solat. Itu biasanya langsung diterima. Orang apa bana, orang yang juga menarawang semanawa. Karena ada nanti salah satu dari jamaah kon dan lain serius. Hanya lain bertali dengan kita. Tapi kalau indak lo, awak jarang-jarang lo nyojo orang tu. Jarang lo orang tu, indak lo tali kedua awak dong. Apa ni bau? Yo ndak lo dapat. Jadi diusahakan awak merapat. Yo, jadi awak dapat orang tu, dapat kekhusyukan orang, dapat kita dan diterimalah amal kita. Kira-kira itulah Isra Mi'raj kita yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang dua ini yang wajib kita tuntut, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah tentu ilmu perpustakaan pada dan akhlak yang baik. Yang tiga tadi itu yang fardu ain, yang tiga tadi itu. Yang pertama tadi fardu ainnya yang tentang ibadah. Itu fikih ya awak anukan. Kadang-kadang ada mualaf di tempat kami itu. Dia bertanya, Bu, cara salat, Bu? Ya cara salat biasalah. Kan sudah belajar dari ustaz-ustaz. Iya, Bu. Atau kama madok tangan, Pak, Bu. Ketika takbir, tak tahu nyodok kama madok tangan. Allah Akbar begini, Bu. Itu kama lu madok tapak tangan tu coba. Menghadap tapak tangan akan macam harus ke kiblat, ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Di mana arah kiblat, Bu? Dan tentu lo di arah kiblat. Dia orang mualaf lah kena muat. Arah kiblat tu ke depan. Kamu awak menghadap. Jadi Allah Akbar. Itu sampai talingo saja, Bu. Iya, sampai ke talingo. Ada bisa sampai ke bawah saja, tapi sebaiknya sampai ke talingo supaya terasa kita menghormati Allah. Jadi ada orang nampak dia awak, Bu. Ya. Allah Akbar tangannya begini, Bu. Anda itu penghormatan ke orang, maka bendera. Iya. Tapi kalau ke Allah begini. Nanti kalau haji, begitu pula menghadap kiblat itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Oh, tak kagum-kagum. Ini orang mu'alaf lah kena muat. Orang lain tahu. Itulah jadi memang harus kita perhatikan yang tiga macam itu tadi. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu ibadah yang dalam fikih, kemudian ilmu iman, akidah, ya kemudian akhlak. Itu ya. Tapi ilmu fardu kifayah hanya ilmu perpustakaan atau ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kedokteran kan lah orang raja wak petang wak. Kalau ilmu politik lah dulu orang beraja awak lah petang wak. Ilmu ekonomi orang lah dulu beraja awak lah petang wak. Tapi ilmu ain kok yang fardu ain yo waktu itu. Karena itu untuk keselamatan wak. Maka akhirnya kita akan
berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana ruku'ana sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana. Ya Rahman Rahim, alaika taqabbal minna doa, insyaallah. Insyaallah. Itu salah kajian lah. Kira-kira kalau ada pertanyaan, Iya. jadi mau ini Iya. santai. Ibu itu saya kerja gini lah. Iya. Sejak pensiun, ya, ibu pagi-pagi ke masjid suka orang bertanya-tanya. Iya. Kadang-kadang ngaji ceramah pagi, itulah selesai. Iya. Jadi sama orang YIN kok pastilah dikecian awak orang ahli dalam bidang agama. Iya. Mengaji tadi itu, serman mengaji tadi itu harus wak kuasai. Tidak bisa tidak. Nggak ada nak pandai mengaji nak bu. Yo, Harus tidak pandai bisa orang ngecen, tidak pandai doh. Jangan. Orang pasti mampi cayo jawab bahasa awak kok orang pandai mengaji.